Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Maldini dengan NIM 60702240000044. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar TCP IP, khususnya tentang perhitungan IP dan subnetting menggunakan metode VLMS. Langsung saja, ini saya sudah buat modul atau jawaban dari soal pertama dan kedua dalam bentuk file PDF. Untuk soal pertama, perusahaan swasta 5 divisi. Sebuah perusahaan swasta memiliki 5 divisi, yaitu HRD 14 user, marketing 28 user, finansial 18 user, teknisi gangguan 90 user, dan operator dan administrasi 20 user. Alamat yang diberikan 192.168.20.0/24. Untuk jawabannya, dari data divisi, kebutuhan user 90. Seperti dalam soal, alamat IP pun 192.168.20.0/124. Dan untuk langkah-langkah VLSM diurutkan dari kebutuhan terbesar. Yang pertama itu divisi teknisi gangguan. Paling paling besar kebutuhan user itu 90 dengan subnet itu 25. Total IP 128, network 192.168.20.0. IP awal dan IP akhir. Untuk teknisi gangguan 192.168.20.1 dan 192.168.20.126, dan broadcast 192.168.20.127. Untuk marketing dengan kebutuhan user 28 dengan subnet 27, total IP-nya 32, networknya yaitu sama seperti teknisi gangguan, dan IP awal sampai dan IP akhir 192.168.20.129 dan 192.168.20.158. Untuk broadcastnya yaitu 192.168.20.159. Dan untuk operator administrasi, dengan kebutuhan user 20, subnet 27, total IP 32. Dan untuk networknya yaitu dibedakan dari yang belakang. Tadi untuk marketing juga 128, dan ini operator dan administrasi yaitu 160. Untuk IP awal IP akhir itu 161 dan 190. Broadcastnya itu 191 ya guys ya. Untuk divisi finansial dengan kebutuhan user 18 dan subnet 27, IP total 32, network itu 192, dan untuk IP awal IP akhir 193 dan 222. Untuk broadcastnya itu 223. Untuk divisi HRD dengan kebutuhan user 14 dengan subnet 28, total IP 16, dan networknya itu 224. IP awal dan akhir yaitu 225 dan 238, dan untuk broadcastnya itu 239. Sisa IP yang tidak terpakai otomatis yaitu adalah 192.168.20.240 guys ya, dan juga 192.168.20.255, yaitu 16 IP. Nah, untuk pembahasannya, untuk VLSM atau Variable Subnet Max adalah metode subnetting yang memungkinkan kita menggunakan subnet max yang berbeda untuk setiap subnet sesuai dengan kebutuhan jumlah host di masing-masing subnet. Tujuannya adalah untuk mengefisiensi penggunaan alamat IP. Pada tugas kali ini, tadi yang pertama sudah dibahas. Untuk yang pertama itu perusahaan swasta 5 divisi ya. Jadi penjelasannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan kebutuhan user dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti tadi ya guys ya. Untuk perusahaan swasta urutannya. Kemudian ditemukan subnet max yang sesuai rumusnya adalah 2 pangkat n min 2 sama dengan jumlah user guys ya, di mana n adalah jumlah bit host. Untuk divisi teknisi dengan 90 user, kita butuh 7 bit host karena 2 pangkat 7 min 2 sama dengan 126 guys ya. Berarti subnet maxnya adalah 25 atau 255, 255, 255, 128. Network address-nya 192.168.20.0. IP yang bisa digunakan dari 192.168.20.1 sampai 126, dan broadcast-nya 192.168.20.127 guys ya. Dan berikutnya kita langsung saja sekarang kita beralih ke kasus kedua ya guys, yaitu sebuah sekolah dengan 4 ruangan. Saya urutkan kebutuhan usernya saja langsung, yaitu ruang lab 90 user, ruang kelas 50 user, ruang guru 18 user, ruang TU 7 user. Dengan menggunakan metode yang sama, ruang lab menggunakan 2, 25, ruang kelas menggunakan 26, ruang guru menggunakan 27, dan ruang TU menggunakan 28. Perhitungan detailnya ada di tabel berikut ini. Langkah VLSM diurutkan dari kebutuhan terbesar, bisa masih sama seperti nomor 1.
Jadi sisa IP yang tidak terpakai masih sama, yaitu total 16 IP dengan 192.168 dan .0.240 dan juga 192.168.0.255 16 IP ya guys ya. Kesimpulannya, VLSM sangat berguna untuk menghemat alamat IP, terutama di jaringan skala besar. Dengan VLSM kita tidak perlu membuang-buang IP karena tidak subnet disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan. Nah, cukup sekian penjelasan kita. Makasih.